Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang perencanaan tata letak untuk mata kuliah instalasi pabrik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 1, yaitu pertama saya sendiri Anas Malik Hidayat, kemudian ada Dika Adi Pinantio, yang ketiga ada Fatur Alfarizi, dan terakhir ada Vicky Alamsyah. Poin-poin yang akan kita bahas yaitu pertama ada pengertian tata letak, kemudian ada penentuan lokasi pabrik, ketiga ada metode penentuan alternatif lokasi, dan yang terakhir yaitu ada tipe-tipe layout dan manfaat perencanaan tata letak. Kemudian yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Ya, di sini saya akan membahas mengenai bidang usaha pada PT Cemco Harapan Nusantara. PT Cemco Harapan Nusantara ini adalah perusahaan manufaktur yang fokus pada produksi suku cadang, kendaraan bermotor seperti velg mobil, dan berbagai komponen untuk mobil lainnya serta sepeda motor. Lokasinya ada di kawasan industri Mitra Karawang, Jawa Barat. Bangunan di perusahaan ini terbagi menjadi beberapa area utama, seperti gedung utilitas, area pergudangan, gedung pabrik, dan kantor utama. Nah, tata letak yang dibuat di PT Cemco ini dirancang untuk memastikan proses produksi berjalan lancar, mulai dari penerimaan bahan baku, kemudian proses produksinya, hingga pengiriman produk jadi ke pelanggan. Dengan penataan yang terstruktur seperti ini, alur kerja jadi lebih efisien, waktu proses lebih singkat, dan resiko kesalahan bisa diminimalkan. Oke, next. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan pengertian tata letak. Apa sih tata letak atau layout? Tata letak atau layout itu mengacu pada cara elemen-elemen diatur di dalam suatu ruangan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, seperti efisiensi, kenyamanan, dan produktivitas. Dalam konteks industri, tata letak mengacu pada bagaimana mesin, peralatan, area kerja, dan fasilitas pendukung diatur dalam ruang pabrik atau bangunan. Nah, tujuannya itu supaya alur kerja lebih lancar, waktu dan biaya produksi lebih efisien, serta keselamatan para pekerja lebih terjamin. Dengan penataan yang tepat, proses produksi bisa berjalan lebih cepat. Risiko kecelakaannya juga bisa jadi lebih minim, dan suasana kerja jadi lebih nyaman. Jadi tata letak yang baik itu bukan cuma soal penempatan barang, tapi juga soal menciptakan lingkungan yang mendukung performa terbaik bagi seluruh tim. Oke, next. Nah, selanjutnya sistematika perencanaan fasilitas. Yang pertama itu ada latar belakang dan tujuan perencanaan. Apa sih itu perencanaan itu? Perencanaan fasilitas itu diperluin untuk mendukung alur produksi, mematuhi standar keselamatan, mencapai tujuan produksi, dan menciptakan tempat kerja yang aman dan nyaman. Nah, yang kedua itu ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan itu mencakup pemilihan jenis dan jumlah mesinnya, ruang produksi, penyimpanan, dan fasilitas lainnya, sambil mempertimbangkan standar keselamatan dan pengelolaan lingkungan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada perencanaan tata letak. Nah, tata letak fasilitas harus mendukung efisiensi kerja dan mengurangi perpindahan material. Kantor, ruang produksi, dan mesin harus ditempatkan dengan baik agar alur kerja berjalan lancar dan produktivitas pada PT itu meningkat. Selanjutnya yang keempat ada konfigurasi sistem pendukung atau pengaturan sistem pendukung. Nah, sistem utilitas seperti listrik, air, ventilasi udara, serta sistem keamanan seperti pemadam kebakaran dan jalur evakuasi yang harus dirancang untuk memenuhi standar operasional dan keselamatan. Untuk tetap ramah lingkungan, sistem pengelolaan limbah juga harus dipertimbangkan agar tidak merusak lingkungan sekitar. Nah, yang kelima itu ada anggaran dan jadwal implementasi, yaitu isinya berupa perhitungan biaya konstruksi, instalasi, dan pemeliharaan fasilitas, serta penjadwalan implementasi yang tepat diperlukan untuk memastikan proyek selesai dengan cepat dan tidak mengganggu produksi. Yang terakhir itu ada evaluasi dan pemeliharaan.
Setelah instalasi selesai, uji coba dilakukan untuk memastikan fungsinya. Selain itu, evaluasi dan pemeliharaan berkala diperlukan untuk memastikan bahwa fasilitas tetap dalam kondisi terbaik dan sesuai dengan perubahan kebutuhan produksinya. Oke, next. Selanjutnya saya di sini menjelaskan tentang manfaat dari perencanaan tata letak. Nah, ya, di sini tuh perencanaan tata letak ini yang pertama, manfaatnya meningkatkan produktivitas. Dengan penataan yang tepat, karyawannya jadi bisa kerja lebih cepat juga tanpa harus bolak-balik jauh. Nah, hasil kerjanya juga jadi meningkat karena prosesnya jadi lebih efektif dan nggak ada waktu yang terbuang sia-sia. Selanjutnya ada peningkatan efisiensi operasional. Kalau mesin dan bahan sudah diatur secara strategis, alur kerjanya jadi lebih mudah dan lancar. Karena semua orang tahu di mana letak barang yang diperlukan. Jadi proses produksinya itu lebih cepat dan nggak bertele-tele. Selanjutnya ada optimalisasi ruangan. Ruangan yang ada dimanfaatkan secara maksimal. Jadi nggak ada area yang terbuang percuma. Kita bisa menaruh lebih banyak barang atau alat tanpa bikin ruangannya itu jadi lebih sesak gitu. Selanjutnya ada reduksi biaya operasional. Dengan tata letak yang baik, biaya untuk transportasi dalam pabrik, waktu tambahan kerja dan kesalahan produksi itu bisa dikurangi. Hasilnya perusahaan bisa jadi lebih hemat juga. Nah, peningkatan keselamatan kerja juga salah satu manfaat dari perencanaannya, yaitu penataan yang baik juga memperhatikan aspek keselamatan. Risiko kecelakaan juga berkurang karena alur kerjanya jelas. Jadi nggak ada area yang berbahaya dan akses evakuasinya mudah dijangkau juga. Ada fleksibilitas untuk perubahan. Nah, kalau tiba-tiba ada permintaan baru atau butuh tambahan mesin, tata letak yang fleksibel bikin perubahan jadi lebih mudah. Kita bisa beradaptasi tanpa banyak gangguan ke proses produksi. Terus yang terakhir ada peningkatan kepuasan karyawan. Lingkungan kerja yang nyaman dan rapi membuat karyawan lebih betah dan semangat. Mereka tuh jadi nggak merasa lelah gitu, karena harus mundur-mandir terlalu jauh. Dan dengan area yang aman serta tertata, stres juga bisa berkurang. Nah, dari stres yang berkurang ini, kinerjanya itu jadi meningkat dan turnover karyawannya jadi lebih rendah. Oke, next. Jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu dengan topik penentuan lokasi pabrik. Nah, poin pertamanya itu ada strategi lokasi. Persoalan di mana suatu pabrik didirikan pada umumnya. Ada beberapa alasan dalam penentuan lokasi pabrik. Yang pertama itu ada perluasan pabrik, pemecahan pabrik ke dalam sentral-sentral unit kerja. Dan ketiga itu ada faktor-faktor ekonomis. Nah, dari ketiga alasan tersebut saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada perluasan pabrik. Dengan total luas PT Cemco yaitu sebesar 152.000 meter persegi ini dimanfaatkan dengan berbagai unit bangunan gedung. Nah, alasan kedua itu ada pemecahan pabrik ke dalam sentral-sentral unit kerja. Nah, unit sentral kerjanya itu ada beberapa unit gedung yang dipakai untuk produksi dan juga kantor, seperti Gedung 1, Gedung 2, dan Gedung 3 Cemco Harapan Nusantara. Nah, saya di sini mengambil salah satu contoh gedungnya yaitu pada Gedung 1 Cemco, di mana terdapat 2 lantai. Pada lantai 1 terdapat pabrik assembly, diecast, CKD, ruang kompresor, ruang trafo, pos jaga 1 dan 2, dan ada juga toilet. Nah, di gedung 1 ini terdapat juga lantai 2 yang mana fungsinya sebagai ruang kantor yang dilengkapi dengan beberapa fasilitas penunjang seperti toilet serta akses sirkulasi vertikal tiap lantai dalam bangunan menggunakan tangga. Desain bangunan office membentuk ruang-ruang privat dengan partisi seperti ruang staff, manajer, dan direktur. Alasan ketiga ini faktor-faktor ekonomis. Kelancaran infrastruktur juga merupakan hal penting dalam faktor ekonomis karena lokasi
yang memiliki akses infrastruktur ini dapat mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan efisiensi produksi. Contohnya tuh pada PT Semco ini sendiri memanfaatkan area luar gedung. Itu kayak adanya area loading yang berfungsi untuk bongkar muat perjalanan dengan baik agar produksi tetap berjalan, dan juga ada area parkir untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk mengurangi biaya transportasi karena untuk menyewa lahan parkir. Oke, boleh next. Nah, di sini saya ada topik yaitu kondisi penentu lokasi. Yang pertama itu ada lokasi di kota besar atau city location. Nah, beberapa kondisi yang perlu diperhatikan saat proses penentuan lokasi pabrik yaitu pertama, tenaga kerja yang terampil lebih mudah didapat. Yang kedua, proses produksi saat bergantung pada fasilitas-fasilitas yang umumnya hanya terdapat di kota besar seperti listrik, gas, internet, dan lain-lainnya. Yang ketiga, kontak dengan supplier dekat dan cepat. Yang keempat, sarana transportasi dan komunikasi mudah didapatkan. Terus poin kedua itu lokasi di pinggir kota atau suburban location. Yang pertama, tenaga kerja semi-skill mudah diperoleh. Yang kedua, menghindari pajak yang berat seperti halnya kalau lokasi terletak di kota besar. Yang ketiga, tenaga kerja dapat tinggal berdekatan dengan lokasi dan juga lingkungan kerja. Yang keempat, rencana ekspansi pabrik akan mudah dibuat. Nah, poin terakhir, lokasi jauh di luar kota atau country location. Nah, alasannya itu lahan yang luas mudah didapat, kemudian pajak terendah bisa diperoleh. 3, banyak tenaga kerja yang tidak terampil. Dan yang terakhir itu baik untuk proses manufaktur produk-produk yang berbahaya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan bahas tentang metode penentuan alternatif lokasi. Nah, dalam perencanaan tata letak pabrik, pemilihan lokasi itu sangat penting karena berpengaruh langsung tuh pada biaya operasional dan juga efisiensi produksi. Nah, terdapat dua metode pendekatan utama untuk menentukan alternatif lokasi pabrik. Yang pertama ada metode kualitatif dan yang kedua ada metode kuantitatif. Saya akan membahas satu persatu. Oke. Nah, metode kuantitatif. Metode kuantitatif itu apa sih? Nah, metode kuantitatif terdapat beberapa metode lagi pecahannya, yaitu ada metode Center of Gravity atau COG. Metode Center of Gravity adalah teknik matematis yang digunakan untuk menentukan titik pusat dari berbagai lokasi permintaan yang diminalkan berdasarkan total biaya distribusi. Nah, ini tuh sangat berguna karena untuk menentukan lokasi pabrik atau gudang yang paling efisien, yang cocok atau yang mana gitu. Next. Nah, langkah-langkah dalam metode Center of Gravity atau COG ini, yang pertama itu adalah pengumpulan data. Kita dapatkan data lokasi atau koordinat dan permintaan dari setiap cabang atau pusat distribusi. Contoh, saya akan buat contoh, misalkan cabang di Jakarta memiliki permintaan 500 unit per bulan, di Bandung 300 unit per bulan, dan Surabaya 200 unit per bulan. Nah, yang kedua adalah perhitungan koordinat pusat. Jadi hitung koordinat X dan Y pusat gravitasi menggunakan rumus berikut. Nah, rumusnya seperti ini. X sama dengan total permintaan dikali X koordinat per total dari permintaan. Misalnya jika Jakarta X5, Y10, Bandung X3, Y8, dan Surabaya X2, Y4. Misalnya jika Jakarta X5, Y10, Bandung X3, Y8, dan Surabaya X2, Y4, hitung koordinat X pusat. Untuk data di atas kita tinggal masukkan saja X sama dengan 500 dikali 5 ditambah 300 dikali 3 ditambah 200 kali 2. Nah, tadi ini total unit per masing-masing kota dikali koordinatnya, lalu dibagi unit-unit masing-masing kota, yaitu dibagi 500 ditambah 300 ditambah 200. Hasilnya nanti akan ditemukan 3.800 dibagi 1000. Yang hasilnya itu 3,8. Untuk menghitung koordinat Y itu sama aja, cuma kita untuk data di atas kita ngerubah
koordinatnya. Jadi 500 dikali 10 unit dikali koordinatnya ditambah 300 dikali 8 ditambah 200 dikali 4 per total unit per kota. Yaitu 500 ditambah 300 ditambah 200, hasilnya nanti Y sama dengan 8.200 dibagi 1000 yang hasilnya ditemukan 8,2. Yang ketiga itu adalah evaluasi hasil. Hasil perhitungan ini menunjukkan titik pusat gravitasi yang optimal di koordinat 3.89 dan juga 8,33. Pertimbangan faktor tambahan seperti biaya tanah, infrastruktur, dan ketersediaan tenaga kerja sebelum membuat keputusan akhir. Nah, yang kedua ada metode conference center. Metode perencanaan jaringan yang bertujuan untuk memperkirakan jumlah perangkat yang dibutuhkan untuk mencapai area cakupan yang diinginkan. Nah, langkah-langkahnya tuh yang pertama seperti tadi pengumpulan data. Data yang diperlukan untuk meliputi permintaan lokasi dari setiap pelanggan atau cabang. Yang kedua, perhitungan permintaan kumulatif, yaitu hitung total permintaan untuk setiap baris dan kolom. Misalnya, total permintaan Jakarta 500, Bandung 300, dan Surabaya 300. Yang ketiga ada penentuan pusat permintaan. Tentukan lokasi dengan permintaan kumulatif tertinggi sebagai pusat permintaan utama. Contoh yang tadi di nomor 2 itu berarti yang tertingginya adalah di kota Jakarta yaitu 500. Misalnya Jakarta mungkin jadi pusat permintaan utama jika memiliki permintaan tertinggi dibandingkan lokasi yang lain. Next. Nah, selanjutnya kita akan bahas metode kualitatif. Nah, metode kualitatif itu ada pertama ranking prosedur. Nah, ranking prosedur itu apa sih? Ranking prosedur itu adalah metode kualitatif yang digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan lokasi alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Nah, metode ini tuh lebih bersifat subjektif tetapi sangat berguna untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang sulit diukur secara kuantitatif. Nah, langkah-langkah untuk dalam ranking prosedur itu apa aja? Yang pertama kita harus mengidentifikasi faktor. A. Tentukan faktor-faktor yang relevan untuk pemilihan lokasi seperti pertama, ketersediaan tenaga kerja. Apakah daerah tersebut tuh memiliki tenaga kerja yang kompeten dan cukup? Yang kedua, akses ke bahan baku. Nah, seberapa dekat dengan pemasok bahan baku utama? Yang ketiga, ada transportasi dan infrastruktur. Jadi kita harus mengidentifikasi apakah akses ke jalan raya itu dekat atau jauh, akses ke pelabuhan itu jauh apa dekat, dan juga akses ke bandara. Yang keempat itu adalah biaya tanah dan utilitas. Kita harus memberikan harga tanah di sana, harga listriknya berapa, dan juga airnya bagaimana. Yang terakhir itu adalah lingkungan sosial dan ekonomi. Kita juga harus mengidentifikasi kondisi sosial dan ekonomi di wilayah tersebut yang akan digunakan sebagai PT yang akan kita bangun. Yang kedua ada penentuan bobot. Bobot diberikan untuk setiap faktor berdasarkan pentingnya masing-masing faktor. Misalnya, ketersediaan tenaga kerja mungkin diberi bobot lebih tinggi daripada biaya tanah jika tenaga kerja yang terampil sulit ditemukan. Dan yang ketiga itu adalah evaluasi dan peringkat. Mengevaluasi setiap lokasi potensial berdasarkan faktor-faktor yang telah tadi diidentifikasi. Yang kedua itu hitung nilai total untuk setiap lokasi dan pilih lokasi dengan skor yang tertinggi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Di slide selanjutnya di sini ada macam-macam tata letak dalam industri. Tata letak pertama yaitu tata letak proses atau proses layout. Peralatan dan mesin dikelompokkan berdasarkan jenis proses atau fungsi yang sama. Misalnya, semua mesin pemotong dikelompokkan dalam satu area, sedangkan mesin pengelasan dikelompokkan di tempat yang lain. Keuntungan dari layout ini adalah fleksibilitasnya yang tinggi untuk memproduksi berbagai produk sekaligus. Namun, kelemahannya adalah potensi pemborosan waktu karena perlunya lebih banyak pergerakan antar area. Di tata letak kedua, yaitu tata letak produk atau product layout. Peralatan diatur berdasarkan urutan proses produksi dari awal hingga akhir. Ini sangat umum digunakan dalam jalur perakitan yang efisiensi untuk memproduksi barang dalam jumlah besar dan jenis yang sama. Kelebihannya termasuk efisiensi yang tinggi dan pengurangan waktu siklus. Namun, layout ini kurang fleksibel dan sulit untuk beradaptasi dengan perubahan dalam produk atau volume yang diproduksi. PT Cemco Harapan Nusantara ini yang bergerak dalam bidang manufaktur komponen otomotif dan industri menggunakan tata letak produk ini.
Peralatan dan proses produksi diatur berdasarkan urutan operasi yang dilakukan untuk mencetak produk akhir. Di tata letak ketiga yaitu tata letak statis atau fixed position layout. Digunakan untuk proyek-proyek besar atau barang yang sangat besar dan berat seperti kapal, pesawat terbang, atau bangunan. Dalam layout ini, semua peralatan, tenaga kerja, dan material dibawa ke lokasi produk akhir yang statis. Keuntungannya adalah efisiensi dalam mengolah ruang yang terbatas. Namun, layout ini dapat menyebabkan masalah dengan penjadwalan dan koordinasi, serta seringkali mengakibatkan biaya tambahan. Di tata letak keempat yaitu tata letak sel atau cellular layout, gabungan dari layout proses dan layout produk, di mana area atau sel dipisahkan berdasarkan produk tertentu atau kelompok produk yang serupa. Setiap sel dilengkapi dengan semua mesin yang dibutuhkan untuk memproses grup produk tersebut. Keunggulan dari layout ini adalah pengurangan waktu siklus serta peningkatan kolaborasi antar tim. Tantangannya adalah terletak pada kebutuhan analisis yang cermat dalam merancang sel yang efektif. Oke, next slide. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.